Ya, perkenalkan nama saya Ardi Harmoko. Saya adalah mahasiswa Grafe International Theological Seminary, yaitu GITS. Saya adalah mahasiswa angkatan 2018 dan pada saat ini saya mengikuti acara program Renungan Firman Tuhan. Jadi pada saat ini saya ingin mengajak merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak untuk membuka Alkitabnya dari Matius pasal 1 ayat 24 ya sebagai dasar renungan pada hari ini, dan saya akan membacakan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, kita tahu bahwa di Injil Matius ini, di pasal yang pertama, di sini mengenai silsilah Yesus Kristus. Kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai ke yang ke-17, di sini mengenai Matius mencatatkan bahwa di sini silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, di mana Abraham penakan Ishak dan Ishak penakan Yakub dan seterusnya sampai ke kelahiran Yesus Kristus ya. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang dari padanya lahir Yesus yang disebut Kristus. Ya, kalau kita baca silsilah ini adalah merupakan silsilah dari Yesus Kristus, sedangkan di ayatnya yang ke-18 sampai ke yang 25 di sini mengenai kelahiran Yesus Kristus. Jadi yang fokus saya bahas pada hari ini yaitu di ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, di sini di ayat 24 ini merupakan ada pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen, di mana di sini ketaatan Yusuf dia mendengarkan perintah Tuhan. Ini adalah merupakan bukti hidup seseorang bahwa dia adalah orang yang percaya bahwa janji Tuhan, dia percaya janji Tuhan, apapun yang perintahkan oleh Tuhan bahwa itu semuanya adalah baik. Tuhan menginginkan Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya, seperti yang dikatakan bahwa dia ada 25-nya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki yang pertama, dan Yusuf menamaikan dia Yesus. Jadi kalau kita diaplikasikan kita pada saat ini, kita sebagai orang Kristen, di sini saya mengambil ada 3 pengajaran yang patut kita contoh dari Yusuf ini. Yang pertama, ketaatan adalah gaya hidup orang percaya. Iya, orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, adalah satu-satunya jalan untuk masuk surga, yang pastinya adalah ketaatan. Taat ini adalah mengikuti perintah Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia adalah dulu orang yang begitu keji, begitu kejam, anti terhadap orang Kristen. Namun setelah dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat untuk masuk surga, dia akhirnya bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus. Jadi dari kehidupan Rasul Paulus juga, dia begitu sangat luar biasa untuk memberitakan Injil. Dia yakin dan percaya bahwa dia telah memiliki upah, bahkan dia menerima bahwa janji dari Tuhan yang nantinya akan memberikan suatu mahkota kemuliaan bagi setiap orang yang taat kepadanya. Jadi untuk kita orang Kristen pada saat ini di zaman kita, bahwa kita sudah tahu bahwa hidup kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang telah mati atas kayu salib menanggung dosa kita dulu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Tentu kita memiliki gaya hidup yaitu taat, bahwa kita tahu adalah Tuhan kita adalah Yesus Kristus, yang pastinya kita adalah memiliki ketaatan kepada Tuhan kita, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, membagikan bahwa
memberitakan Injil yang benar, seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yaitu hanya melalui Yesus Kristus saja jalan kita ke surga. Itulah sifat orang yang percaya. Dia taat, teguh di dalam imannya. Itu yang pertama yang harus kita contoh dari Yusuf ini. Dia begitu taat kepada Tuhan, begitu taat kepada perintah Tuhan, karena dia memiliki keyakinan yang kokoh. Begitu juga kepada kita orang Kristen. Kita sudah diselamatkan, tentunya kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita meskipun dalam pada saat ini kita dalam suatu situasi kondisi yang sangat-sangat sulit ya di masa pandemi ini. Tentu kita mempunyai keraguan untuk kita taat kepada Tuhan. Namun Tuhan sekali lagi menegaskan kita bahwa gaya atau sifat orang yang telah diselamatkan, orang yang percaya itu adalah benar-benar taat kepada Tuannya. Yaitu yang pertama yang harus kita renungkan adalah ketaatan, karena itu merupakan sifat ciri khas orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah taat adalah tanda dari perbuatan yang dihasilkan oleh adanya Roh Kudus dalam hidup dan perilaku orang percaya. Ya, setelah orang kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 13, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Hati kita orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu memeteraikan kita bahwa kita diberi tanda kita adalah milik Tuhan. Jadi Roh Kudus hidup dalam kita dan membuat hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, dan perilaku kita telah kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tentu sikap dan hati kita itu berubah. Di mana dulunya mungkin kita adalah orang yang begitu keji, begitu menentang firman Tuhan. Namun setelah hati kita diluluhkan oleh Tuhan, Tuhan membuka hati kita agar kita selalu senantiasa taat kepadanya. Ya, kita mau hidup bagi Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus, dia adalah orang yang begitu gigih untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia yakin bahwa dia mampu. Itu adalah suatu dorongan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah tinggal di dalam hatinya. Makanya dia sangat begitu taat kepada Tuhan. Kita orang yang Kristen yang percaya, tentulah kita selalu ada dorongan dari Roh Kudus untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, itu yang perlu kita renungkan pada hari ini. Dan juga yang perlu kita renungkan juga pada hari ini adalah taat adalah bukti dari kepercayaan dan kasih kita akan Tuhan. Ya, kalau berbicara tentang kasih ini begitu sangat mendalam ya. Bukan hanya terhadap sesama kita manusia, kita mengasihi saudara kita. Bahkan Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita adalah kasihilah sesamamu manusia, dan juga kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Ini adalah suatu ajaran dari Tuhan bahwa sifat orang yang telah lahir baru, orang yang telah percaya akan janji Tuhan, tentu dalam hatinya penuh dengan kedamaian. Sifat kasihnya semakin kuat, tidak dingin. Kalau orang yang telah diselamatkan, pastinya dia akan mengingat akan kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, ya, dia mengasihi kita, dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Jadi kita pada saat ini, ya, kita orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bukan hanya taat kepada Tuhan, taat kepada segala perintahnya, namun kita mengasihi Tuhan. Bukti kita hidup mengasihi Tuhan itu adalah kita mau hidup bagi Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kita bahwa hiduplah bagi Dia sebagaimana ya kita hidup pada saat ini. Setelah kita percaya dan bertobat pada Yesus Kristus, tentu seperti dikatakan Rasul Paulus,
hidup yang kuhidupi sekarang ini bukanlah aku lagi, melainkan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus mati untuk kita dan kita hidup untuk Yesus Kristus di dunia ini. Kita orang yang telah percaya, tentunya kita harus bersaksi ya, bersaksi di dunia ini, di mana bersaksi untuk Yesus Kristus. Kita menyampaikan Injil yang benar kepada orang lain, orang yang belum memahami bagaimana cara diselamatkan, bagaimana cara seorang masuk surga. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf di sini, dia begitu taat ya, dia tidak berbantah-bantahan. Dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dia langsung lakukan. Demikian pelajaran bagi kita orang Kristen saat ini. Kalau kita sudah mengetahui bahwa ini yang benar kayak gini, orang diselamatkan seperti ini, tentu dia langsung melakukan hal yang benar. Seperti dalam suatu posisi iman ya, tentunya kita harus mengetahui dulu ajarannya apakah benar atau tidak. Terus kita memiliki perasaan ya, perasaan untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui kebenaran itu. Dan juga setelah kita mengetahui perasaan, dan juga kita memiliki kehendak. Kehendak ini adalah keputusan terakhir lalu kita ingin menerima atau tidak. Ada kehendak untuk menolak, ada kehendak untuk menerima. Tentu kalau orang yang memiliki akal sehat setelah mengetahui bahwa ini yang benar, ya, ini pengajaran yang benar, ini Injil yang benar, tentu hatinya pasti akan menerima ya, sikap hatinya pasti akan menerima. Karena orang yang betul-betul mencari akan kebenaran Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin. Ya, jadi pada saat ini renungan kita dari Matius pasal 1 ayat 24 ini, kita memiliki ada 3 pelajaran yang harus kita renungkan pada saat ini, yaitu pertama adalah ketaatan. Gaya hidup orang yang percaya taat adalah tanda dari perbuatan yang dihasilkan adanya oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ada dorongan dalam hati kita. Dan yang ketiga ada bukti dari kepercayaan dan kasih kita akan Tuhan. Ya, jadi sekian renungan kita pada saat ini, renungan singkat ini. Kiranya menguatkan iman kita agar kita selalu senantiasa yakin bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa memimpin kita ya. Panggilan Tuhan dia selalu ada untuk kita sebagai orang yang percaya, bahwa setelah kita terpanggil, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu janji kepada kita, itu kehidupan yang kekal. Ya, saya Arti Hermoko, dan pada saat ini firman kita sekian yang kita renungkan, dan saya ucapkan salam Maranatha.